Oke teman-teman, pada video kali ini yaitu saya akan membahas materi tentang yaitu variabel, operator, pernyataan bersyarat dan pernyataan berulang. Oke, yang pertama sekali yaitu variabel. Variabel adalah pengenalan atau identifier yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Variabel dikenal dengan deklarasi terlebih dahulu sebelum diberi nilai. Variabel dideklarasikan menggunakan kata kunci atau keyword var. Contoh itu deklarasi variabel berbaris atau dalam satu baris. Bisa dilihat di tabel berikut dengan kode JavaScript-nya. Kemudian latihan 1 yaitu membuat kode JavaScript untuk menentukan transaksi pembelian di suatu Alfamart di mana seorang pelanggan membeli suatu barang, banyak barang dan dikemas telah tertera harga barang. Ini adalah kode JavaScript yang digunakan yang sudah ada. Coba kita masukkan ke teks editornya. Di sini saya sudah buat kode JavaScript-nya. Ini kemudian kita jalankan di web browser. Ctrl O. Nah, ini sudah berhasil dengan nama barang, banyak beli, harga barang, jumlah barang. Ya, kemudian kita lanjut ke operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk mengeksekusi operan. Misalkan ada pernyataan seperti berikut, maka operator adalah ini, sedangkan operan ini. Jenis-jenisnya itu ada pemberian nilai, aritmatika, relasi, logika, kenaikan dan penurunan nilai, penyingkatan, penggabungan string. Yang selanjutnya itu pernyataan bersyarat. Pernyataan yang digunakan untuk menguji suatu nilai atau ekspresi. Kemudian jika nilai true maka pernyataan akan dikerjakan, jika nilai false maka pernyataan tidak akan dikerjakan. Ada dua jenis pernyataan bersyarat di JavaScript yaitu if dan switch. Kemudian if dapat dibagi atas 3 kelompok utama yaitu terlihat di tabel berikut ini. Nah, selanjutnya itu latihan 2 itu dari latihan 1 dan 1 kemudian manajemen Alfamart membuat program Ramadan yaitu jumlah bayar di atas 1 juta. Kemudian mendapatkan potongan 10%. Maka untuk program JavaScript-nya itu seperti berikut. Sudah tampil di sini. Kemudian kita buat di text editor yaitu saya sudah membuat seperti di sini. Inilah kode JavaScript-nya untuk potongannya. Dimana di yang pertama potongan belum ditampilkan. Kita bikin tab baru. Nah, untuk percobaan kedua yaitu di sini sudah ditampilkan potongan dan bayaran bersihnya. Kemudian kita lanjut. Itu latihan 3 itu dari latihan yang pertama dan kedua untuk menambahkan dekorasinya tampilannya lebih menarik, kita menggabungkan yang latihan pertama kedua dengan menambahkan kode HTML seperti berikut. Kemudian tampilannya seperti berikut. Ini adalah kode HTML dan juga sudah dengan gabungan kode JavaScript yang sudah saya buat di sini. Kemudian kita coba jalankan di web browser. Nah, teman-teman di sini sudah tampilannya sudah lebih menarik dengan judulnya PT Alfamart Jaya dan juga dengan tertera nama barang, banyak beli, harga barang, jumlah bayar, potongan dan bayar bersih. Di sini untuk menambahkan
agar tampilan lebih menarik dan berwarna, kita menambahkan yaitu script, itu membuat berjadinya border dan background color. Oke, langsung saja kita coba. Letakkan di bagian head, dan kita save. Coba kita refresh lagi. Nah, inilah tampilannya setelah kita menambahkan script yang tadi agar tampilan lebih menarik dan berwarna. Teman-teman, kita coba lanjut lagi, yaitu switch. Untuk menguji suatu nilai, jika nilai ada dalam satu domain, maka pernyataan akan dikerjakan. Sebaliknya pernyataan tidak akan dikerjakan. Sintaksnya itu seperti berikut. Switch ekspresinya case nilai 1, case nilai 2, dan case nilai 3, default pernyataannya. Kemudian latihan keempat, yaitu membuat kode JavaScript untuk menentukan halaman yang akan dibuka di web browser berdasarkan pilihan pengguna. Bisa kita lihat kode scriptnya di tabel berikut. Fungsi tandai pada break ini itu fungsi break agar statement di bawah break tidak akan dikerjakan lagi. Oke, coba langsung saja kita masukkan ke editornya. Itu di sini kode scriptnya sudah disediakan. Kemudian coba kita jalankan di web browsernya. Switch. Untuk menguji suatu nilai, jika nilai ada dalam suatu domain, maka pernyataan akan dikerjakan. Sebaliknya, pernyataan tidak akan dikerjakan. Seperti sintaks berikut. Inilah sintaks untuk switch. Kemudian, latihan 4 yaitu buat kode JavaScript untuk menentukan halaman yang akan dibuka di web browser berdasarkan pilihan pengguna. Inilah script untuk latihan 4. Kemudian, pernyataan if bisa digabung dengan pernyataan switch atau sebaliknya, switch atau ekspresinya case nilai 1, seperti script berikut ini. Kemudian dalam if bisa dimasukkan switch. Selanjutnya itu untuk pernyataan berulang. Pernyataan yang digunakan untuk mengeksekusi pernyataan secara terus-menerus selama kondisi bernilai true atau benar. Ada 3 jenis pernyataan berulang, yaitu for, while, dan do while. Kemudian, for digunakan untuk pernyataan berulang yang sudah pasti, misalnya diulangi sebanyak 100 kali, 1000 kali, dan sebagainya. While dan do while digunakan untuk banyaknya perulangan belum pasti. Kemudian latihan kelima yaitu buat kode JavaScript untuk menampilkan string Picom sebanyak 50 kali. Bisa kita lihat di sini, yaitu untuk scriptnya itu sudah ada ini. Kemudian coba kita masukkan di text editornya seperti ini. Ini adalah scriptnya. Kemudian kita jalankan di web browser kita. Ini adalah tampilan untuk perulangan Picom yang akan diulang sebanyak 50 kali. Kita lanjut lagi. Yang ke berikutnya itu adalah latihan 5 buat kode JavaScript untuk menampilkan 1000 input IP. Seperti ini adalah tabel untuk scriptnya. Kemudian kita jalankan coba di text editornya. Ini adalah script untuk menampilkan
IP sampai 100 kali. Coba kita jalankan. Ini adalah perulangan IP yang diulang sebanyak 100 kali. Dan ini untuk perulang Pcom yang akan diulang sebanyak 50 kali. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan kode JavaScript.